Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu di hari yang baru ini. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus, agar kami bisa memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah pilihan, teruji atau tercobai. Pilihan, teruji atau tercobai. Nah Bapak Ibu, suka tidak suka, mau tidak mau, dalam hidup ini ada dua hal yang selalu datang silih berganti, ya, dalam hidup kita. Tetapi juga bisa datang bersamaan dalam waktu dan kondisi serta keadaan yang sama. Nah, pertanyaannya apa itu? Itulah ujian dan cobaan. Sadar tidak sadar, tidak ada satupun yang tidak akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Mulai dari anak-anak, pemuda, orang dewasa. Apakah dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, dia orang beriman sekalipun ataupun tidak, orang kaya, orang miskin, orang berdosa atau orang baik-baik, semua tidak luput dari yang namanya ujian dan pencobaan. Artinya ini tidak bisa kita hindari. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengalami yang namanya pencobaan. Dalam Matius pasal 4. Nah, untuk membedakan ujian dan cobaan, kita dapat melihat dari tiga hal. Yang pertama sumbernya, yang kedua adalah sifatnya, dan yang ketiga adalah tujuannya. Sumber dari ujian itulah Tuhan. Sementara sumber daripada pencobaan itulah iblis, si jahat. Tetapi sifat dari ujian itu positif, konstruktif, ya. Tetapi sifat dari cobaan itu negatif, bahkan destruktif. Tetapi tujuan daripada ujian itulah membangun iman kita, mendewasakan iman kita, memurnikan iman kita, dan membuat kita semakin dekat Tuhan, melekat pada Tuhan, dan mengalami, mengenal, serta memuliakan Tuhan. Tetapi tujuan daripada cobaan itu adalah artinya dia menjatuhkan kita, menghancurkan kita, membuat kita terpisah dari Tuhan, membuat kita tidak mengalami akan kebaikan Tuhan. Bahkan dia akan membunuh, membinasakan, dan membuat kita tidak berdaya. Itulah sesungguhnya tiga hal di dalam kita membedakan ujian atau cobaan. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa ada manusia yang menang atas ujian dan pencobaan? Tetapi mengapa juga ada manusia yang kalah atau gagal dalam ujian, bahkan jatuh dalam pencobaan? Dan banyak orang kalau sudah gagal, sudah kalah dan jatuh dalam pencobaan, pasti yang dia salahkan adalah apa? Tuhan. Ya, pasti juga yang dia salahkan adalah siapa? Setan, iblis. Padahal Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ini dia sampaikan dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jelas Allah tidak mencobai. Tetapi juga yang kedua, kalau dia jatuh dalam pencobaan, dia sering berkata bahwa ini gara-gara setan, ini gara-gara iblis ini. Padahal kalau mau ketahui, setan juga ya tidak membawa kita untuk jatuh, tapi menawarkan yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih mudah, yang lebih menyenangkan. Ya, tapi itu jebakan. Tapi bukankah itu ya sebuah tawaran? Ya. Nah, inilah yang dialami oleh Adam dan Hawa kan. Dia jatuh bukan karena iblis yang menjatuhkannya. Ya. Tapi ini sebuah tawaran. Lalu apa dan siapa yang membuat seseorang bisa jatuh, gagal dan kalah? Tetapi juga bisa membuat seseorang menang, teruji dalam ujian dan pencobaan. Apa itu dan siapa? Jawabannya itu adalah apa? Diri orang itu sendiri, diri kita sendiri. Yaitulah pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri itu adalah sesuatu yang menentukan apakah kita akan berkemenangan dalam ujian dan pencobaan, atau malah kita akan gagal dalam ujian dan bahkan jatuh dalam pencobaan.
Itu sama ibarat seperti pisau, ya. Di tangan tukang masak dengan pisau di tangan tukang penjahat, itu akan beda. Nah, seperti itu jugalah dalam kehidupan kita, ada pilihan. Maka ya, firman Tuhan ini sungguh-sungguh membawa kita untuk menyadari kalau kita bisa menang, kalau kita juga bisa jatuh, itu bukan karena Tuhan, juga bukan karena iblis. Tapi itu karena pilihan, itu karena keputusan kita. Maka keputusan kita itulah yang harus sungguh-sungguh menentukan kita bisa memilih berpihak kepada Tuhan, berpihak kepada kebenaran. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Maka ada dua hal di sana dikatakan kita harus memilih. Yang pertama adalah apa? Berjaga-jagalah. Apa maksud berjaga-jaga? Berjaga-jagalah artinya mari kita waspada. Kita sadar bahwa hidup ini ada waktunya, ada masanya. Mari kita berlomba-lomba untuk kekekalan. Mari kita bergiat untuk merenungkan firman, mengenal kehendak Tuhan. Kita sungguh sadar bahwa ya kita memberi diri untuk melayani Tuhan, untuk investasi kekekalan. Karena dunia dan segala isinya akan lenyap. Tetapi yang tinggal tetap itulah firman Tuhan. Dan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Mari, itulah arti berjaga-jagalah dalam segala. Tetapi yang kedua, berdoalah. Maka berdoalah ini apa? Arti dan tanda kita bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak tahu. Ya, kita bukan orang yang hebat dan mampu. Kita orang yang lemah dan rentan dengan segala macam persoalan. Itulah sebab kita butuh Tuhan. Sehingga Tuhan memberi kekuatan. Dan kita bisa menghadapi segala macam tantangan apapun. Apakah itu ujian maupun juga cobaan. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh menyadari itu. Kita tidak bisa menghindari dua hal itu, ujian dan cobaan. Bisa datang berbeda, tapi bisa datang bersamaan. Tapi yang jelas itu adalah saudara dan saya menjadi penentu. Karena saudara akan memilih. Saudara mau setia mengikut siapa. Maka ini menjadi penting. Karena banyak orang kecewa dengan keadaan sekarang. Virus corona, pandemi yang begitu berkepanjangan, belum lagi musibah di sana sini. Banyak orang akhirnya kolaps perusahaannya, gulung tikar, banyak orang mencari kerja susah. Sehingga akhirnya mereka tidak kuat, mereka tidak mampu dan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Sehingga mereka tidak mau lagi beribadah pada Tuhan. Nah saudara, ini bukan persoalan pada Tuhan. Tapi mari apakah di dalam diri kita ada firman Tuhan yang membuat kita berjaga-jaga. Apakah kita dalam hidup ini ada doa yang kita naikkan sehingga kita punya kekuatan di dalam diri. Maka itulah yang Tuhan ingatkan kepada Petrus dan teman-teman. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Mari beri makanan pada roh sehingga dia akan menolong engkau. Maka kesimpulannya adalah firman Tuhan dan berdoa tidak menghindarkan kita dari ujian dan cobaan. Tetapi firman Tuhan dan berdoa akan menolong dan memampukan kita menang terhadap ujian dan pencobaan. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memampukan saudara untuk boleh memilih hidup di dalam firman Tuhan dan berdoa sebagai hidup untuk menghadapi ujian dan cobaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan di hati kami, mampukan kami menghadapi segala tantangan apapun, supaya kami bisa berkemenangan, apakah itu ujian, apakah itu cobaan. Kami sadar bahwa itu semua akan kami alami, tapi yang menjadi keputusan terpenting adalah sikap kami, pilihan kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami hidup tekun kepada firman-Mu dan bersekutu intim dengan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.